Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Para hadirin ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berada di tanggal 14 Jumadil Ula 1446 Hijriah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di pembahasan tentang dawahi al-maut ats-tsalath, 3 kengerian dari kematian. Yang pertama, sakaratul maut. Ini sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, ru'yat malakil maut. Melihat malaikat maut. Dan yang ketiga, ini yang akan kita bahas, khaufu su'il khatimah wa tabsyir al-fujjar bin nar. Kengerian ketiga dari kematian adalah takut su'ul khatimah dan ancaman neraka bagi kaum fujjar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, inilah sejatinya yang dikhawatirkan oleh orang-orang beriman, yakni tentang nasib akhir. Saat dia melepaskan nyawanya, meninggalkan alam dunia yang fana ini, apakah dia berhasil mendapatkan husnul khatimah ataukah justru dia mendapatkan kebalikannya, dia mati dalam keadaan yang buruk atau yang disebut dengan su'ul khatimah. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di sini muallif beliau menyampaikan ketakutan terhadap su'ul khatimah telah memutus hati orang-orang yang arif. Dia termasuk kengerian besar pada saat kematian. Mereka dalam kondisi sakarat dan kekuatan mereka telah lemah. Ruh-ruh mereka telah pasrah untuk keluar, namun ruh-ruh mereka tidak akan keluar sebelum mereka mendengar penyampaian malaikat pencabut nyawa mengenai 2 berita. Artinya saat orang itu menghadapi kematian, maka dia mendapatkan berita terlebih dahulu dari malaikat pencabut nyawa. Nah, ada 2 berita ya bagi orang-orang yang akan mati, yang akan dia dapatkan. Satu berita dari 2 berita itu. Berita pertama tentu adalah berita yang baik, di mana malaikat mengatakan, absyir ya waliyallah bil jannah. Absyir ya wali Allah bil jannah. Bergembiralah wahai wali Allah dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Adapun bagi mereka yang mendapatkan su'ul khatimah, maka tidak lepas nyawanya kecuali setelah disampaikan kepadanya, absyir ya aduwallah binar.
bergembiralah wahai musuh Allah ya dengan siksa api neraka. Nah, diceritakan ketika Hudzaifah ibnul Yaman sedang sakarat, beliau berkata kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini mic-nya nyala enggak ya? Nyala. Kedengaran? Beliau berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, bangun dan lihatlah waktu apa ini. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud bangkit, kemudian beliau datang kembali dan berkata kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau katakan matahari telah terbit. Maka kemudian Hudzaifah berkata, a'udzubillah min sabahin ilan nar. Aku berlindung kepada Allah dari berpagi hari menuju neraka. Maksudnya pagi hari yang akan mengantarkan kepada neraka. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kekhawatiran ya sebagian para sahabat yang sejatinya itu menjadi ciri khasnya orang-orang saleh. Mereka khawatir tentang nasib akhir dari perjalanan hidupnya. Apakah husnul khatimah ataukah justru mendapatkan su'ul khatimah. Kemudian juga diceritakan tentang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menangis pada saat kematiannya. Beliau berkata, demi Allah, aku tidak menangis karena sedih terhadap dunia, juga bukan karena takut berpisah dengan kalian. Akan tetapi aku menunggu salah satu pembawa kabar gembira dari Rabbku, dengan surgakah atau dengan neraka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu jika kita meresapi saat-saat seperti itu, maka seorang mukmin ya akan merasa takut ya tentang akhir kesudahan daripada hidupnya. Yang selanjutnya, perkara tersebut sejatinya merupakan ba'its, ya merupakan pendorong kuat untuk dia segera beramal saleh, membekali dirinya dengan sebaik-baiknya dengan iman dan juga amal salehnya. Di dalam Sahih Al-Bukhari juga Sahih Muslim diceritakan dari hadis Ubadah bin Samit mengenai apa yang dia saksikan, bahwa orang beriman apabila kematian datang menjemputnya, dia diberi kabar gembira dengan keridhaan Allah Azza wa Jalla dan juga kemuliaannya. Sedangkan apabila kematian datang menjemput orang-orang kafir, maka dia akan diberikan kabar gembira dengan azab Allah dan juga siksaannya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, orang itu akan tahu ya nasib kesudahan dia, apakah menyenangkan ataukah menyusahkan, itu saat menghadapi kematiannya. Di situ dia sudah bisa memprediksi tentang perjalanan setelahnya. Kalau kemudian yang datang kepadanya adalah malaikat yang buruk rupa, mengerikan sosoknya, kemudian membawa berita yang buruk tentang dirinya, maka sesungguhnya dia sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada dirinya setelah itu. Pun demikian, orang akan bisa melihat keadaan dirinya untuk perjalanan selanjutnya saat dia didatangi oleh malakatul maut dalam sosok yang begitu menawan, ya wajah yang membawa berita gembira, absyir waliyallah bil jannah. Nah, maka dia akan bisa mengetahui bagaimana perjalanan setelah itu. Artinya itu merupakan pertanda baik, begitu ya, bagi orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian menjadi pertanda buruk bagi orang-orang yang mendapatkan su'ul khatimah. Baik para jamaah, tentang hal ini juga diceritakan dari Nabi SAW. Nabi bersabda, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu.
Dan barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, dia benci bertemu dengan Allah, maka Allah juga tidak akan senang bertemu dengannya. Kemudian faqalu, para sahabat bertanya, kulluna nakrahul maut, kulluna nakrahul maut. Ya, kami semua tentu tidak menginginkan kematian. Faqala laisa dzaka bidzaka. Maka kata Nabi SAW, bukan begitu maksudnya. Namun kata Nabi, innal mu'min idza furrija lahu amma huwa qadim alaihi ahabba liqa'ah. Yang dimaksud kata Nabi, orang beriman itu apabila diberi kelapangan terhadap apa yang datang padanya, maka dia senang berjumpa dengan Allah, dan Allah pun senang berjumpa dengannya. Nah, ini dari kabar gembira yang disampaikan di awal, ya, kepada orang beriman ini, orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah ini. Tadi ya, sosok malaikat yang datang itu sosok yang begitu menawan, ya, sosok yang tidak menakutkan, dan itu sekali lagi menjadi pertanda baik. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ditambah lagi seruan sapaan yang disampaikan juga adalah seruan dan sapaan kebaikan yang menunjukkan, ya, kepada berita-berita gembira yang akan dia dapatkan setelah itu. Absyir ya waliyallah bil jannah. Atau di ayat disebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini sudah menjadi pertanda baik. Maka ketika dia mendapatkan berita gembira itu, ya pasti seorang mukmin itu akan senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa abshiru bil jannah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas itu, ya, istiqamah di atas ikrarnya yang menyatakan Allah satu-satunya Rabb yang hak. Dia istiqamah di atas tauhid, di atas imannya itu. Maka tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat kepadanya. Seraya malaikat itu mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, ya. Wa absyiru bil jannah, dan berilah mereka kabar gembira dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, perhatikan ayat ini. Di dalam ayat ini ada kalimat tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Turun malaikat ini maksudnya yakni indal ihtidar, ya, saat mereka itu menghadapi kematian, ya, turun malaikat. Nah, ini sudah menjadi pertanda baik. Turun malaikat kepada mereka, kemudian memberikan berita gembira, ya. Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut, jangan kamu bersedih. Ini kalimat yang sesungguhnya membawa kabar gembira. Kalau malaikat yang akan mencabut nyawa ini menyatakan seperti itu, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan kamu bersedih. Maksudnya apa di sini? Ya, malaikat memberikan berita gembira yang itu menjadi pertanda baik bagi orang yang akan mati ini.
Ditambah para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalimatnya juga kalimat yang begitu menenangkan. Jangan kamu takut. Maksudnya apa? Takut menghadapi apa yang engkau akan alami setelah kematian ini. Jangan kau takut dengan apa yang akan kau hadapi setelah ini. Ini kan berita gembira, pertanda baik. Wala tahzanu, dan jangan kau bersedih. Sedih itu biasanya karena masa yang sudah berlalu. Jangan kau bersedih karena kamu orang soleh, kamu orang beriman, ya kamu mati dalam keadaan husnul khatimah, maka pasti engkau meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Engkau tinggalkan amal jariah, engkau tinggalkan istri yang sudah dididik jadi istri yang salehah, engkau sudah meninggalkan anak-anak yang saleh dan salehah, engkau meninggalkan ya jejak-jejak kebaikan, bekas-bekas kebaikan, engkau meninggalkan kontribusi yang baik, ya. Maka jangan engkau bersedih dengan dunia yang telah luput darimu, yang engkau tinggalkan. Barakallahu fikum. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka kemudian ditambah lagi berita gembiranya. Wa absyiru bil jannah. Berikan kabar gembira kepadanya dengan surga yang telah Allah janjikan kepadanya. Kemudian ditambah lagi di ayat berikutnya, bahwasannya kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia sekaligus nanti di akhirat. Kemudian disampaikan apa yang nanti akan dia peroleh, bahwa engkau akan memperoleh apa yang engkau inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang engkau minta sebagai hidangan bagimu dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keadaan orang-orang yang beriman. Mereka sangat khawatir dengan yang namanya su'ul khatimah. Ya, karena ini bagian daripada perkara yang tidak pernah diketahui. Ya, bagian daripada takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, ajal kita sudah ditetapkan, tapi bagaimana keadaan kita saat ajal itu datang? Nah, ini kita tidak pernah tahu, ya. Ketetapan hari hak mati pun tidak ada yang tahu. Hatta orang-orang yang katanya sudah diponis 1 bulan lagi mau mati, gitu kan? Apakah ia kemudian seperti itu? Nah, ternyata banyak yang kemudian meleset, kan begitu ya? Barakallahu fikum. Artinya manusia hanya bisa memprediksi. Sakit itu memang tanda mati, begitu ya? Tua itu memang tanda mati. Uban yang ada di kepala itu memang tanda mati. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya, fisik kita yang sudah ringkuh, ya, postur tubuh kita yang sudah bongkok, sudah mengarah ke tanah, ya, sejatinya itu tanda-tanda kematian yang ada pada diri kita. Namun apakah kepastiannya diketahui? Tidak ada yang tahu, ya. Justru banyak anak muda yang lebih duluan pada meninggal dunia. Ya, anak SMA tawuran, berapa korbannya mati, begitu ya. Anak-anak muda semua itu. Nas'alullahal afwa wal afiyah wassalamah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya, tugas kita bukan cari tahu tanggal dan hari, bulan, tahun berapa kita akan mati, karena selama-lamanya tidak akan pernah diketahui. Tugas kita itu adalah bagaimana kita bisa happy ending, begitu ya, bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, salah satu di antara kuncinya apa? Istiqomah di atas iman dan amal saleh. Artinya tidak ada waktu yang terluput begitu saja tanpa ada amal soleh yang kita kerjakan. Ya. Terus belajar agama, terus mempraktekkan ilmu yang kita pelajari di dalam peningkatan kualitas iman dan juga amal soleh kita. Bertemanlah dengan orang-orang soleh, bergaul dengan orang-orang soleh. Supaya apa? Supaya agama kita terjaga. Ya, makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah dan Rasulnya membimbing kita, ya, bagaimana tidak hanya ikhtiar, ya, untuk kita mendapatkan husnul khatimah, tapi juga dengan doa-doa terbaik kita. Ya. Ada sekian banyak doa-doa yang diajarkan, ya, supaya kita itu mendapatkan husnul khatimah. Tadi ya, kunci utama husnul khatimah kan istiqomah di atas iman dan amal soleh.
Berarti doa istiqomah ini harus selalu dibaca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau doa yang diajarkan Nabi dan sering dibaca Nabi di saat sujud, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, supaya kita selalu istiqamah. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Quran surat Yusuf ayat 101 ya juga ada kandungan doa, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan berislam, wafatkanlah aku sebagai muslim. Karena kalau kita wafat dalam keadaan Islam kita sah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ya sejatinya itu sudah kabar gembira bagi kita ya. Karena berarti kita berhasil mengamalkan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan berislam. Ya, Islam ini syarat untuk bisa selamat di akhirat. Kita selamat dari siksa api neraka dan kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tawaffani muslima, wafatkanlah aku sebagai muslim, wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkanlah, bersamakanlah ya diriku ya di dalam golongan orang-orang saleh. Orang saleh di akhirat adanya di mana? Di surga. A'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. A'dadtu li ibadiyas salihin. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan, aku telah mempersiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh. Apa itu? Mala ainun ra'at. Ya, kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata sebelumnya. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga sebelumnya. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbesit di dalam hati manusia sebelumnya. Nah, itulah nikmat surga yang kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian pembahasan berikutnya di poin kelima, di sini muallif menyampaikan tentang pembahasan ma yustahabbu min ahwalil muhtadhar. Anjuran bagi yang sedang menghadapi sakaratul maut. Apa yang mesti dilakukan saat kita itu menghadapi kematian? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau sampaikan di sini hal yang disukai ketika sedang menghadapi sakaratul maut adalah bersikap tenang. Bersikap tenang. Nah, menjadikan jiwa itu tenang itu hanya dengan iman dan amal soleh. Artinya begini ya, orang tuh kalau bekalnya mantap kan pede, begitu kan? Orang itu kalau bekalnya mantap itu pede, gitu ya. Beda dengan yang bekalnya pas-pasan atau bahkan bekalnya kurang. Nah, itu para jamaah. Orang yang berlatih maksimal sebelum ada turnamen, ya sebelum hari turnamen, begitu ya. Dia mungkin setahun 2 tahun sudah latihan maksimal, betul-betul disiplin, ya melatih dirinya untuk bisa menjadi pemenang, mendapatkan gelar juara. Itu kan beda dengan yang mungkin mohon maaf, ya persiapannya baru sebulan kemarin. Itu secara psikisnya sangat berbeda, begitu kan? Sama orang yang mau ujian, yang belajarnya setiap hari, ya belajarnya setiap saat, tidak nunggu ada ujian, dengan yang sistem kebut 1 jam itu, gitu ya. 1 jam sebelum ujian baru dia murojaah. Ini tentu kesiapan dan persiapannya berbeda. Dan itu akan sangat pengaruh kepada apa? Ya, keadaan jiwanya. Kalau orang yang kurang minim persiapan tuh mesti tegang, panik, begitu ya. Dia cemas, susah untuk bisa mendapatkan ketenangan. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ternyata menghadapi sakaratul maut itu harus dengan ketenangan. Nah, ketenangan ini tentu tidak ujug-ujug.
ketenangan ini mesti diperjuangkan, mesti diusahakan, mesti dipersiapkan. Bagaimana itu? Yakni dengan perjalanan yang kita maksimalkan. Perjalanan saat kita diberi kesempatan hidup, kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya untuk membekali diri kita semaksimal mungkin. Sehingga ketika hari H kita mesti dijemput, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bisa tenang menghadapinya. Barakallahu fikum. Ya, beda mungkin dengan yang masih punya dosa ini, masih punya dosa itu, ya, padahal belum serius dia taubatin itu dosanya. Ya, ketika nanti tiba-tiba didatangi oleh malakatul maut, berat kita untuk bisa merasakan ketenangan. Begitu ya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi perkara yang dianjurkan, yang disukai ketika menghadapi sakaratul maut adalah bersikap tenang. Karena nanti ini yang menjadi ciri khas orang-orang yang husnul khatimah. Nafsunya adalah nafsul yang mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Jadi dia tenang. Kemudian hendaknya lisannya mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Dan hatinya tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang modelnya seperti itu saat menghadapi kematian, ini seideal-idealnya keadaan. Dia tenang, begitu ya. Kemudian lisannya begitu ringan, begitu enteng mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang nanti akan disebutkan siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka jaminannya surga. Ya, kemudian hatinya pun demikian, dia tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Janganlah salah seorang di antara kalian itu meninggal dunia illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Ya, melainkan dia dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang paling ideal ya saat orang itu menghadapi kematian. Dianjurkan bersikap tenang karena dia sedang melihat para malaikat pembawa rahmat yang sedang mencabut ruh. Mereka diberi tugas memberi berita gembira kepadanya dengan surga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat. Di antaranya di surat An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaqulun salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. yakni orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, ini orang-orang yang thayyibin, ya, ketika mereka dicabut nyawa, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mereka mendapatkan kabar gembira dari para malaikat. Salamun alaikum, keselamatan, kesejahteraan atas kalian. Udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga, itu disebabkan apa yang kalian kerjakan. Kemudian orang-orang yang kebalikannya, orang-orang keji, orang-orang fajir, orang-orang mujrim, orang-orang kafir, munafik atau yang semisal dengan mereka, Allah tegaskan di surat Al-Anfal ayat 50. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwanya orang-orang kafir seraya memukul wajah dan belakang mereka dan berkata, dzuqu adzabal hariq, rasakanlah olehmu siksaan neraka yang membakar. Tentu keadaan seperti ini keadaan yang sangat mengerikan. Lihat ya, bagaimana perbedaan keadaan diwafatkannya antara orang yang beriman, ya, orang-orang saleh, orang-orang thayyibin dengan orang-orang kafir. Berbeda sekali. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di surat Al-An'am ayat 93, walau tara idzidz zalimun fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya, ya, dipukul di palu,
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini keadaan yang mengerikan dari kematiannya orang-orang kafir. Para ahli tafsir menyatakan mereka memukul dengan tangannya dengan siksaan dan malapetaka. Karena ketika ruh orang kafir diberi kabar gembira dengan neraka dan juga dengan kemarahan Zat yang Maha Kuasa, dia akan bercerai-berai di dalam jasadnya. Malaikat memukul wajah, dubur orang kafir seraya berkata, keluarkanlah jiwa-jiwa kalian. Kami berlindung kepada Allah dari keadaan mereka. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Na'udzubillah min su'il khatimah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari su'ul khatimah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan berikutnya nanti tentang anjuran mengucapkan syahadat la ilaha illallah ya saat kita menghadapi kematian. Dan nanti ada syariat tentang mentalkin orang yang menghadapi kematian. Baik para jamaah, sampai di sini. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilahkan. Baik para jamaah, kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق إلى أقوم الطريق العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.